Selamat siang teman-teman. Balik lagi ya. Kemarin malam setelah NFP goldnya turun. Ya, ada berita-berita hasil USD-nya positif, jadi gold itu kemarin turun. Awalnya di sini nih, turun lalu di rejection sampai ke atas ke supply lagi, dia turun lagi ke bawah. Ini malam-malam nih subuh ya. Subuh baru mulai agak sedikit naik lagi ya, tapi saya lihat ini adalah pullback untuk turun lagi. Jadi saya sementara ini berasumsi bahwa harga itu akan mencari area di sini. Ya. Kemarin kita sudah lihat dia sudah berangkat dari demand daily. Ini rally base rally-nya daily ya, sudah naik. Cuma di reject lagi di sini teman-teman. Ini area SBR ya, support become resistant, di reject lagi ke sini. Ini adalah area yang harus di break jika gold masih mau naik. Area ini ya teman-teman ya. Kemarin ini turun di sini juga, saya di dalam grup udah kasih areanya ya. Udah kasih areanya persis di sini nih, persis. Kita lihat H4-nya, kita tarik. Persis di area ini. Ya. Dia respect di area ini 1618, dia turun. Dia turun menguji demand-nya lagi, area re-entry. Nah, ini kemungkinan besar saya melihatnya masih akan turun. Karena apa? Satu, karena ini demand-nya di sini pun juga sudah di break oleh bearish. Tapi demand di sini belum di break ya. Jadi saya lihat nih masih ada peluang untuk atas bawah sideways saja nih di sini sampai ada salah satu demand atau supply yang di break ya. Sini aja ya teman-teman. Kalau kita lihat secara daily, AO-nya bearish. AO-nya akan turun. AO-nya bearish. Ini pun juga sudah mengalami pelemahan ya. AO-nya mengalami pelemahan ini. Kemungkinan akan turun. Untuk weekly akan turun. Kalau weekly turun, kalau ini turun, kita expect harga itu kesini teman-teman. Yang seperti berulang kali saya ngomong, kita expect harga kesini pertama kali nih, 3168, lalu 3089, lalu 3030. Ini area yang di expect untuk harga sampai ke sini. Nah, dari sini kemungkinan besar mungkin akan naik lagi. Itu area yang saya expect di sini teman-teman ya. Tapi itu masih weekly, mungkin terjadi 2-3 minggu atau 4 minggu lagi. Atau mungkin cepat juga kita nggak tahu, karena ini kan gold ya. Ada news sedikit atau ada sentimen sedikit yang mempengaruhi, itu akan efek sekali. Oke, kemarin candle close-nya doji. Close-nya daily-nya doji. Doji itu berarti ada kebingungan antara seller dan buyer, atau ada kekuatan yang seimbang antara seller dan buyer. Ya, kalau saya doji ini tidak terlalu banyak berarti buat saya. Bagi saya doji hanya doji. Ini akan turun, melanjutkan trennya. Karena apa? Kebingungan market ini akan dilanjutkan. Kita lihat power buyer naik, dihajar turun lagi sama sellernya. Jadi saya melihat ini akan potensinya lebih besar untuk turun. Walaupun dia bisa naik untuk menguji level-level supply-nya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita
kita tarik ya, kita technical dulu, masuk ke sini ya. Secara setup H4 udah bikin setup buy. Secara setup ya. Setup buy. Ini adalah area re-entry. Tapi saya nggak ambil karena udah malam, subuh, udah saya nggak bisa ambil. Saya tidur teman-teman ya. Dan ini di atas ada juga area supply. Area supply di atas. Sebenarnya ada satu area lagi 423 itu di sini. Di sini area 423. Saya nggak ambil area 423 nya karena kadang-kadang kejauhan. Nah, saya ambil FMCBR-nya H1. Kalau di trennya kuat sekali, kemungkinan nggak akan sampai. Kemungkinan akan sampai 423, tapi kalau nggak ya cuma sampai 2618 itu normalnya seperti itu. Normalnya seperti itu. Level mana yang harus di break? Level ini yang harus di break. Jika harga mau ke sini, level ini yang harus di break. Jika harga mau turun, ya dia harus nge-break bawah. Ya, teman-teman, ini harga masih ada di tengah, masih ranging. Kemungkinan Senin akan naik dulu ke sini, teman-teman. Kemungkinan atau mungkin turun ke bawah, nge-gap, baru akan dinaik lagi. Baru lanjutin turun. Kecuali Senin close-nya bullish panjang gede di sini, ya mungkin dia bisa ke atas atau ke sini. Ya, nah kita lihat juga setelah H1 bikin setup buy, kemarin H4 juga bikin setup sell. Ini ada setup sell. Ini ada setup sell. Setup sell untuk re-entry-nya di sini. Re-entry sell. Level bawah ini first entry teman-teman ya. First entry maksudnya kalau mau coba di entry nggak apa-apa. Tapi tetap harus pakai SL karena SL-nya lumayan, ini kan dari si level bawah ke sini aja tuh 60 pips. Kalau saya entry di sini tetap SL saya di atas. Mau berapa pips pun tetap SL saya di atas karena SOP-nya seperti itu. Itu untuk yang lebih aman. Kalau dia tetap kena SL berarti harga akan menaik. Berarti kita ngikutin setup buy yang kemarin. Ini ada 2 setup yang nongol di sini. Ada 2 setup. Ya teman-teman ya. Ini setup buy. Ada 2 setup. Kalau sell tujuannya di mana targetnya? Targetnya pertama 1618 di sini. Targetnya di sini kita bisa buy. Expect di sini buy sampai ke sini lagi. Terturun lagi. Lalu ke 2618. 2618 di sini. Area buy-nya. Ya. Sesuai sih kalau menurut saya, sesuai sama SND atau SNR-nya. Jadi kemungkinan Senin saya akan cari sell dulu. Kalau dia ke atas saya akan cari sell, saya hold bawah. Kalau dia mau buy, ya ini antara ini aja. Ada 2 range-nya di sini aja. Ada zone-nya seperti ini. Zone-nya seperti ini. Ini adalah zone-zonenya. Ya teman-teman ya. Oke, goldnya lagi bolak-balik, masih sideways. Bikin candle doji, kita hati-hati, kita entry di tempatnya, jangan overload, jangan overtrade. Oke teman-teman, safe trade ya, thank you.